Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman mahasiswa dimanapun kalian berada. Selamat datang di video pembahasan materi manajemen proyek teknologi informasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Dia Utami Kusumaning Putri, dosen dari Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, Fakultas MIPA UGM. Saya merupakan salah satu pengajar pada mata kuliah ini. Pada video ini, kita akan membahas materi modul ke-7 terkait penjadwalan proyek, dan video segmen pertama ini akan membahas terkait manajemen penjadwalan proyek. Manajer sering menyebut perlunya menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka dan penyebab utama terjadinya konflik. Permasalahan terkait jadwal begitu umum terjadi. Hal ini disebabkan waktu lebih mudah diukur dan diingat dibandingkan dengan ruang lingkup dan juga biaya. Ketika jadwal proyek telah ditetapkan, orang-orang akan mengingat tanggal penyelesaian yang telah ditentukan. Orang sering membandingkan waktu penyelesaian proyek yang direncanakan dan waktu aktual, tanpa mempertimbangkan perubahan yang disetujui dalam proyek. Waktu adalah variabel yang memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Waktu berlalu tanpa memperdulikan apa yang terjadi pada suatu proyek. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan konflik dalam penjadwalan proyek. Gaya kerja individu dan perbedaan budaya dapat menyebabkan konflik dalam penjadwalan. Misalnya, beberapa orang lebih menyukai jadwal yang terperinci dan menekankan penyelesaian tugas dengan pasti. Sedangkan beberapa orang lainnya lebih menyukai menjaga segala sesuatunya tetap terbuka dan fleksibel. Kemudian budaya yang berbeda dari seluruh negara dalam menyikapi jadwal juga dapat menyebabkan konflik. Misalnya, di beberapa negara, bisnis tutup selama beberapa jam setiap sore untuk tidur siang. Setiap negara mungkin memiliki hari libur yang berbeda pula. Budaya mungkin juga memiliki persepsi yang berbeda tentang etos kerja. Beberapa mungkin menghargai kerja keras dan jadwal yang ketat, sementara yang lain mungkin menghargai kemampuan untuk tetap santai dan fleksibel. Dengan segala kemungkinan konflik pada penjadwalan, penting bagi manajer proyek untuk menggunakan manajemen jadwal proyek yang baik. Manajemen jadwal proyek melibatkan beberapa proses yang diperlukan untuk memastikan penyelesaian proyek tepat waktu. Terdapat 6 proses utama yang terlibat dalam manajemen jadwal proyek. 6 proses utama yang terlibat dalam manajemen jadwal proyek sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan manajemen jadwal, yang melibatkan penentuan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Kemudian yang kedua, pendefinisian aktivitas yang melibatkan identifikasi aktivitas spesifik yang harus dilakukan oleh anggota tim proyek dan pemangku kepentingan untuk menghasilkan hasil proyek. Aktivitas atau tugas adalah elemen pekerjaan yang biasanya ditemukan pada work breakdown structure yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Kemudian ketiga adalah pengurutan kegiatan atau pengurutan aktivitas yang melibatkan pengidentifikasian dan pendokumentasian hubungan antara kegiatan proyek, kebutuhan proyek, struktur perincian sumber daya atau resource breakdown structure, dan juga pembaruan dokumen proyek. Kemudian keempat, estimasi durasi aktivitas yang melibatkan estimasi jumlah periode kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas individu. Kemudian proses kelima adalah pengembangan jadwal yang melibatkan analisis urutan kegiatan, kebutuhan sumber daya, dan perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek. Kemudian proses yang terakhir adalah mengontrol atau mengendalikan jadwal yang melibatkan pengendalian dan pengelolaan perubahan jadwal proyek. Terdapat berbagai tools dan teknik dalam manajemen jadwal proyek. Manajer dapat meningkatkan manajemen jadwal proyek dengan melakukan 6 proses sebelumnya dan dapat dikombinasikan dengan penggunaan beberapa alat atau tools dan teknik manajemen jadwal proyek seperti Gantt chart, diagram jaringan atau network diagram, analisis critical path, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas lebih detail terkait dengan 6 proses utama dalam manajemen proyek beserta tools dan teknik yang dapat digunakan untuk manajemen jadwal proyek. Pada video ini, kita akan membahas materi modul ke-7 terkait penjadwalan proyek, dan video segmen kedua ini akan membahas 2 proses utama dalam manajemen jadwal proyek, yaitu perencanaan manajemen jadwal pada proses pertama, dan proses kedua adalah pendefinisian aktivitas. Langkah pertama dalam manajemen jadwal proyek adalah merencanakan bagaimana jadwal akan dikelola selama mengerjakan proyek. Jadwal proyek akan berkembang dari dokumen dasar atau dokumen awal yang memulai sebuah proyek.
Piagam proyek atau project charter sering menyebutkan tanggal mulai dan akhir proyek yang direncanakan, yang berfungsi sebagai titik awal untuk jadwal yang lebih rinci. Setelah meninjau rencana manajemen proyek, piagam proyek atau project charter, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi, tim proyek menggunakan penilaian ahli, teknik analitis, dan rapat untuk mengembangkan rencana manajemen jadwal. Rencana manajemen jadwal seperti rencana manajemen ruang lingkup dapat bersifat informal dan luas atau formal dan terperinci berdasarkan kebutuhan proyek. Secara umum, rencana manajemen jadwal mencakup informasi berikut. Yang pertama, pengembangan model jadwal proyek. Banyak proyek menyertakan model jadwal yang berisi aktivitas proyek dengan perkiraan durasi, dependensi, dan informasi perencanaan lainnya yang dapat digunakan untuk menghasilkan jadwal proyek. Kemudian kedua adalah tingkat akurasi dan satuan pengukuran. Bagian ini akan membahas seberapa akurat perkiraan jadwal seharusnya dan menentukan apakah waktu diukur dalam jam, hari, atau satuan lainnya. Kemudian informasi yang ketiga adalah ambang kendali atau control threshold. Bagian ini merupakan ambang batas varians tertentu seperti kurang lebih 10% dan ditetapkan untuk memantau kinerja jadwal. Kemudian selanjutnya, aturan pengukuran kinerja. Bagian ini menentukan cara menentukan persentase, misalnya jika anggota tim diharapkan untuk melacak persentase pekerjaan yang diselesaikan. Kemudian format pelaporan. Bagian ini menjelaskan format dan frekuensi laporan jadwal yang diperlukan untuk proyek. Dan yang terakhir, deskripsi proses. Rencana manajemen jadwal juga menjelaskan bagaimana semua proses manajemen jadwal akan dilakukan. Selanjutnya, langkah kedua dalam proses manajemen jadwal proyek adalah pendefinisian aktivitas. Pendefinisian aktivitas mengidentifikasi tindakan spesifik yang akan menghasilkan project deliverables secara cukup rinci untuk menentukan perkiraan sumber daya dan jadwal. Tim proyek meninjau rencana manajemen proyek, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi untuk mulai mendefinisikan aktivitas. Keluaran atau output dari proses ini termasuk daftar aktivitas, atribut aktivitas, daftar milestone, permintaan perubahan, dan pembaruan rencana manajemen proyek. Selanjutnya, kita akan membahas lebih rinci terkait beberapa output dari pendefinisian aktivitas ini. Yang pertama, kita akan membahas daftar aktivitas dan atribut aktivitas. Daftar aktivitas adalah tabulasi aktivitas yang akan dimasukkan ke dalam jadwal proyek yang mencakup nama aktivitas, pengidentifikasi atau nomor aktivitas, dan juga deskripsi singkat tentang aktivitas tersebut. Sedangkan atribut aktivitas memberikan informasi terkait jadwal tentang setiap aktivitas, seperti pendahulu atau predecessor dan juga penerus atau successor. Jadi ini adalah aktivitas sebelum atau sesudahnya. Kemudian hubungan logis, percepatan dan kelambatan, kebutuhan sumber daya, batasan, tanggal yang ditetapkan, dan asumsi yang terkait dengan aktivitas. Daftar aktivitas dan atribut aktivitas harus sesuai dengan work breakdown structure. Informasi ditambahkan ke atribut aktivitas saat tersedia. Informasi ini bisa mencakup hubungan logis dan kebutuhan sumber daya yang ditentukan dalam proses selanjutnya. Banyak tim proyek menggunakan sistem otomatis untuk melacak informasi terkait dengan aktivitas. Selanjutnya, milestone. Suatu milestone pada sebuah proyek adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi. Milestone merupakan penanda untuk membantu mengidentifikasi aktivitas yang diperlukan. Untuk menyelesaikan sebuah milestone, seringkali perlu mengerjakan beberapa aktivitas. Milestone juga merupakan alat yang berguna untuk menetapkan sasaran jadwal dan memantau kemajuan. Tidak setiap hasil atau keluaran yang dibuat untuk suatu proyek benar-benar merupakan milestone. Milestone merupakan peristiwa yang paling penting saja dan yang paling terlihat. Selanjutnya kita akan membahas terkait informasi aktivitas. Informasi aktivitas merupakan input yang diperlukan untuk proses manajemen jadwal lainnya. Manajer tidak dapat menentukan urutan aktivitas, durasi, mengembangkan jadwal, atau mengontrol jadwal sampai memiliki pemahaman yang baik tentang aktivitas proyek melalui informasi aktivitas ini. Tujuan dari langkah pendefinisian aktivitas ini adalah untuk memastikan bahwa tim proyek benar-benar memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan sebagai bagian dari ruang lingkup proyek sehingga mereka dapat mulai menjadwalkan proyek. Pendefinisian tugas lebih lanjut akan membantu tim proyek menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya dan siapa yang harus melakukannya. WBS atau Work Breakdown Structure seringkali dibedah lebih lanjut seperti menentukan kegiatan anggota tim proyek untuk mengerjakan sesuatu. Selanjutnya kita akan membahas pentingnya pendefinisian aktivitas.
Seperti yang dinyatakan sebelumnya, aktivitas atau tugas adalah elemen pekerjaan yang dilakukan selama proyek berlangsung. Aktivitas memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Mendefinisikan aktivitas juga menghasilkan detail pendukung untuk mendokumentasikan informasi produk yang penting, serta asumsi dan kendala yang terkait dengan aktivitas tertentu. Tim proyek harus meninjau daftar aktivitas beserta atribut aktivitas dengan pemangku kepentingan proyek sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya dalam manajemen jadwal proyek. Jika tim tidak meninjau item ini dengan pemangku kepentingan proyek, hal ini bisa berdampak pada pembuatan jadwal yang tidak realistis dan memberikan hasil yang tidak dapat diterima oleh pemangku kepentingan. Mendefinisikan pekerjaan jelas sangat penting untuk semua proyek. Jika ada kesalahpahaman tentang kegiatan atau aktivitas tertentu, perubahan yang diminta mungkin akan diperlukan. Pada video ini, kita akan membahas materi modul ke-7 terkait dengan penjadwalan proyek, dan video segmen ketiga ini akan membahas dua proses utama lanjutan dalam manajemen jadwal proyek, yaitu proses yang ketiga, pengurutan aktivitas, dan proses yang keempat, estimasi durasi aktivitas. Setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah ketiga dalam manajemen jadwal proyek adalah mengurutkannya atau menentukan dependensinya. Masukan atau input ke proses pengurutan aktivitas ini mencakup rencana manajemen proyek, dokumen proyek seperti atribut aktivitas, daftar aktivitas, log asumsi, dan daftar pencapaian, kemudian faktor lingkungan perusahaan, dan juga aset proses organisasi. Proses pengurutan melibatkan evaluasi alasan dependensi dan juga berbagai jenis dependensi. Dependensi atau hubungan berkaitan dengan urutan kegiatan atau tugas proyek. Menentukan hubungan atau ketergantungan antara kegiatan ini sangat penting untuk mengembangkan dan mengelola jadwal proyek. Terdapat berbagai jenis alasan dependensi atau ketergantungan antara aktivitas proyek yang akan kita bahas selanjutnya. Berikut ini merupakan berbagai jenis alasan dependensi. Yang pertama, dependensi wajib. Dependensi wajib melekat pada sifat pekerjaan yang dilakukan pada suatu proyek. Seringkali disebut sebagai hard logic. Misalnya, kita dapat menguji kode sampai setelah kode selesai ditulis. Kemudian yang kedua, dependensi bebas atau discretionary. Dependensi bebas ini ditentukan oleh tim proyek. Dependensi ini terkadang disebut sebagai soft logic dan harus digunakan dengan hati-hati karena dapat membatasi opsi penjadwalan selanjutnya. Misalnya, tim proyek mengikuti praktik yang baik dan tidak memulai desain rinci dari suatu sistem informasi baru hingga pengguna menandatangani semua pekerjaan analisis. Kemudian yang ketiga, dependensi eksternal. Dependensi eksternal ini melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non-proyek. Misalnya, instalasi sistem operasi baru dan perangkat lunak lain mungkin bergantung pada pengiriman perangkat keras baru dari pemasok eksternal. Kemudian dependensi yang terakhir adalah dependensi internal, ini melibatkan hubungan antara aktivitas proyek yang umumnya berada di dalam kendali tim proyek. Misalnya, jika suatu perangkat lunak dikembangkan oleh tim, mereka dapat membuat dependensi seperti melakukan pengujian unit sebelum pengujian sistem. Seperti definisi aktivitas, pemangku kepentingan proyek perlu bekerjasama juga untuk menentukan ketergantungan atau dependensi aktivitas dalam proyek mereka. Jika kita tidak menentukan urutan aktivitas, kita tidak dapat menggunakan beberapa tools penjadwalan paling canggih yang tersedia untuk manajer proyek, seperti diagram jaringan atau network diagram dan juga analisis jalur kritis atau analisis critical path. Diagram jaringan atau network diagram adalah tampilan skema dan hubungan logis antara aktivitas proyek dan urutannya. Beberapa orang menyebut diagram jaringan sebagai diagram jaringan jadwal proyek atau PERT chart. Gambar berikut ini menunjukkan contoh diagram jaringan dari suatu proyek X. Perhatikan elemen utama pada diagram jaringan ini. Huruf A sampai J merupakan aktivitas dengan dependensi yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Aktivitas ini berasal dari work breakdown structure dan proses definisi aktivitas yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian panah mewakili urutan aktivitas atau hubungan antar tugas. Format diagram jaringan ini menggunakan pendekatan Activity on Arrow atau AOA, atau disebut juga dengan Arrow Diagram Method atau ADM, yang merupakan suatu teknik pembuatan diagram jaringan, di mana aktivitas direpresentasikan dengan panah dan dihubungkan pada titik-titik yang disebut dengan node untuk menggambarkan urutan aktivitas. Suatu node adalah titik yang mewakili suatu kegiatan.
Not pertama menandakan awal dari suatu proyek, dan not terakhir mewakili akhir dari suatu proyek. Setelah menentukan alasan dependensi antara aktivitas, yaitu wajib, bebas, internal, atau eksternal yang telah dijelaskan sebelumnya, kita harus menentukan jenis dependensi. Terdapat 4 jenis dependensi atau hubungan antar aktivitas. Yang pertama, dependensi finish to start, hubungan di mana aktivitas atau task A harus selesai sebelum aktivitas atau task B dapat dimulai. Kemudian yang kedua, ada start to start. Di sini hubungan di mana aktivitas A tidak dapat dimulai sampai aktivitas B dimulai. Kemudian finish to finish, hubungan di mana aktivitas A harus diselesaikan sebelum aktivitas B dapat diselesaikan. Kemudian yang terakhir adalah start to finish, hubungan di mana aktivitas A harus dimulai sebelum B dapat diselesaikan. Meskipun diagram jaringan EOE atau EDM umumnya mudah dipahami dan mudah dibuat, terdapat metode lain yang lebih umum digunakan, yaitu metode diagram prioritas atau precedence diagramming method. Metode diagram prioritas merupakan teknik diagram jaringan di mana kotak-kotak di sini mewakili aktivitas. Hal ini sangat berguna untuk memvisualisasikan jenis hubungan waktu tertentu. Gambar berikut ini mengilustrasikan diagram jaringan menggunakan metode PDM untuk suatu proyek X. Perhatikan bahwa aktivitas ditempatkan di dalam kotak yang mewakili node pada diagram ini. Panah menunjukkan hubungan antar aktivitas. Kemudian angka dibuat menggunakan Microsoft Project yang secara otomatis menempatkan informasi tambahan di dalam setiap node. Setiap kotak tugas menyertakan tanggal mulai dan selesai yang diberi label start dan finish. Nomor ID tugas berlabel ID, durasi tugas berlabel dur, dan juga nama sumber daya yang ditugaskan untuk tugas tersebut jika ada akan diberi label res. Batas kotak untuk tugas di critical path muncul secara otomatis dalam warna merah dalam tampilan diagram jaringan Microsoft Project ini. Terdapat beberapa keunggulan metode PDM dibanding dengan metode EOE. Yang pertama, sebagian besar perangkat lunak manajemen proyek menggunakan metode PDM. Kemudian kedua, menggunakan metode PDM menghindari kebutuhan untuk menggunakan aktivitas dummy. Aktivitas dummy tidak memiliki durasi dan sumber daya, tetapi terkadang diperlukan pada diagram jaringan EOE untuk menunjukkan hubungan logis antar aktivitas. Kegiatan ini diwakili dengan garis panah putus-putus dan memiliki nilai 0 untuk perkiraan durasinya. Ketiga, metode PDM menunjukkan dependensi yang berbeda antar tugas. Sedangkan, jika kita menggunakan diagram jaringan EOE, hanya bisa menggunakan dependensi finish to start. Selanjutnya, kita akan membahas langkah keempat dalam manajemen jadwal proyek, yaitu estimasi durasi aktivitas. Setelah bekerja dengan pemangku kepentingan utama untuk menentukan aktivitas dan menentukan dependensinya, proses selanjutnya dalam manajemen jadwal proyek adalah memperkirakan durasi aktivitas. Penting untuk dicatat bahwa durasi mencakup jumlah waktu aktual yang dikerjakan pada suatu aktivitas ditambah dengan waktu tambahan atau elapsed time. Orang atau sumber daya yang ditetapkan untuk tugas juga akan mempengaruhi perkiraan durasi tugas ini. Usaha atau effort merupakan jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Durasi biasanya dimasukkan di kolom duration di perangkat lunak seperti Microsoft Project 2016, sedangkan upaya atau effort ini dimasukkan di kolom kerja atau work. Durasi dan upaya saling terkait, sehingga anggota tim proyek harus mendokumentasikan asumsi mereka saat membuat perkiraan durasi. Orang-orang yang benar-benar akan melakukan pekerjaan, khususnya, harus memiliki banyak pendapat dalam perkiraan durasi, karena kinerja mereka akan dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka untuk memenuhi perkiraan jadwal tersebut. Anggota tim proyek juga harus memperbarui perkiraan saat proyek berlangsung. Jika perubahan ruang lingkup terjadi pada proyek, perkiraan durasi harus diperbarui untuk mencerminkan perubahan tersebut. Terdapat beberapa masukan atau input yang mempengaruhi perkiraan durasi aktivitas, termasuk rencana manajemen proyek, dokumen proyek, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi. Selain meninjau informasi proyek masa lalu, tim harus meninjau keakuratan perkiraan durasi proyek sejauh ini. Salah satu pertimbangan terpenting dalam membuat perkiraan durasi kegiatan adalah ketersediaan sumber daya, terutama sumber daya manusia. Memperkirakan sumber daya aktivitas akan dipelajari dalam manajemen sumber daya proyek. Kemudian, keluaran dari estimasi durasi aktivitas atau output dari durasi aktivitas meliputi perkiraan itu sendiri, kemudian dasar atau rasionalitas perkiraan, dan pembaruan dokumen proyek.
Perkiraan durasi sering diberikan sebagai angka diskrit seperti 4 minggu, dalam rentang seperti 3-5 minggu, atau sebagai perkiraan 3 titik atau 3-point estimate. Estimasi 3 titik ini mencakup estimasi optimis atau skenario terbaik, kemudian kemungkinan besar atau skenario yang paling mungkin atau yang paling diharapkan, dan skenario pesimis, yaitu skenario terburuk. Penilaian ahli juga merupakan alat penting untuk mengembangkan perkiraan durasi aktivitas yang baik. Pada video ini, kita akan membahas materi modul ke-7 terkait dengan penjadwalan proyek, dan video segmen keempat ini akan membahas langkah kelima dalam manajemen jadwal proyek, yaitu pengembangan jadwal proyek. Pengembangan jadwal menggunakan hasil dari semua proses manajemen jadwal proyek sebelumnya untuk menentukan tanggal mulai dan berakhirnya proyek dan juga aktivitasnya. Proses manajemen jadwal proyek sering melalui beberapa iterasi sebelum jadwal proyek diselesaikan. Tujuan akhir dari pengembangan jadwal proyek yang realistis adalah memberikan dasar untuk memantau kemajuan proyek untuk dimensi waktu proyek tertentu. Keluaran atau output utama dari proses ini adalah baseline jadwal, jadwal proyek, data jadwal, kalender proyek, permintaan perubahan, pembaruan rencana manajemen proyek, dan pembaruan dokumen proyek. Beberapa tim proyek membuat model terkomputerisasi untuk membuat diagram jaringan atau network diagram, memasukkan kebutuhan sumber daya dan ketersediaan berdasarkan periode waktu, dan menyesuaikan informasi lain untuk menghasilkan jadwal alternatif dengan cepat. Beberapa alat atau tools dan teknik untuk pengembangan jadwal meliputi yang pertama, Gantt chart. Gantt chart adalah alat umum untuk menampilkan informasi jadwal proyek. Kemudian yang kedua, analisis jalur kritis atau critical path yang merupakan alat yang sangat penting untuk mengembangkan dan mengendalikan jadwal proyek. Kemudian yang ketiga, penjadwalan rantai kritis atau kita sebut sebagai critical chain scheduling adalah teknik yang berfokus pada sumber daya yang terbatas saat membuat jadwal proyek. Dan yang terakhir adalah analisis SWOT yang merupakan sarana untuk mempertimbangkan resiko jadwal pada proyek. Bagian selanjutnya kita akan memberikan contoh dari masing-masing alat atau tools ini dan juga mendiskusikan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, Gantt chart. Gantt chart menyediakan format standar untuk menentukan informasi jadwal proyek dengan mencantumkan aktivitas proyek dan juga tanggal mulai dan selesai yang sesuai dalam bentuk kalender. Gambar berikut ini menunjukkan Gantt chart sederhana untuk proyek X yang dibuat dengan Microsoft Project. Kemudian terdapat juga contoh lain yang menunjukkan Gantt chart yang lebih canggih pada proyek peluncuran perangkat lunak dan didasarkan pada template yang disediakan oleh Microsoft Project. Kegiatan pada Gantt chart ini didorong oleh deliverable di work week dan structure dan harus bertepatan dengan daftar aktivitas serta daftar milestone. Perhatikan bahwa Gantt chart tersebut berisi pencapaian ringkasan tugas, kemudian durasi aktivitas individu, dan panah yang menunjukkan dependensi tugas. Metode jalur kritis atau Critical Path Method atau CPM dan juga disebut sebagai analisis jalur kritis atau Critical Path Analysis atau CPA adalah teknik diagram jaringan yang digunakan untuk memprediksi total durasi proyek. Jalur kritis atau Critical Path untuk sebuah proyek adalah serangkaian kegiatan yang menentukan waktu paling awal di mana proyek dapat diselesaikan. Critical Path merupakan jalur terpanjang yang melalui diagram jaringan dan memiliki sejumlah slack atau float yang paling sedikit. Slack atau float adalah jumlah waktu suatu aktivitas dapat ditunda tanpa menunda aktivitas berikutnya atau tanggal penyelesaian proyek. Biasanya beberapa tugas dilakukan secara paralel pada proyek dan sebagian besar proyek memiliki banyak jalur melalui diagram jaringan. Jalur terpanjang atau jalur yang berisi tugas kritis merupakan jalur yang mendorong tanggal penyelesaian proyek. Proyek belum selesai hingga menyelesaikan semua tugas yang telah ditentukan. Untuk menentukan critical path untuk sebuah proyek, kita harus terlebih dahulu mengembangkan diagram jaringan atau network diagram yang baik, kemudian memerlukan daftar aktivitas yang baik berdasarkan work week dan structure. Setelah itu, kita harus memperkirakan durasi setiap aktivitas untuk menentukan critical path. Untuk menghitung critical path, melibatkan penambahan durasi untuk semua aktivitas di setiap jalur melalui diagram jaringan. Jalur terpanjang ini merupakan critical path. Gambar berikut ini menunjukkan diagram jaringan activity on a row untuk proyek X. Gambar tersebut menunjukkan semua jalur melalui diagram jaringan. Total terdapat 4 jalur. Perhatikan bahwa setiap jalur dimulai pada node pertama, node 1, dan berakhir pada node terakhir yaitu node 8. Gambar ini juga menunjukkan panjang atau total durasi setiap jalur melalui diagram jaringan.
Panjang ini dihitung dengan menambahkan durasi setiap aktivitas di jalur. Karena jalur BEHJ memiliki durasi yang terlama, yaitu 16 hari, maka jalur tersebut merupakan critical path untuk proyek tersebut. Meskipun critical path adalah jalur terpanjang, critical path ini mewakili waktu terpendek yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Jika satu atau lebih aktivitas di critical path memakan waktu lama dari yang direncanakan, seluruh jadwal proyek akan meleset, kecuali manajer proyek akan mengambil tindakan korektif tertentu. Tim proyek bisa kreatif dalam mengelola critical path ini. Selanjutnya kita akan membahas tools ketiga dalam pengembangan jadwal, yaitu penjadwalan critical chain. Teknik lain yang dapat mengatasi tantangan untuk memenuhi tanggal penyelesaian proyek adalah penerapan teori kendala yang disebut sebagai penjadwalan rantai kritis atau critical chain scheduling. Penjadwalan rantai kritis atau critical chain scheduling adalah metode yang mempertimbangkan sumber daya yang terbatas saat membuat jadwal proyek dan menyertakan buffer untuk melindungi tanggal penyelesaian proyek. Konsep penting dalam penjadwalan rantai kritis adalah ketersediaan sumber daya yang langka. Beberapa proyek tidak dapat dilakukan kecuali sumber daya tertentu tersedia untuk mengerjakan satu atau beberapa tugas. Konsep penting lainnya yang terkait dengan penjadwalan rantai kritis ini termasuk multitasking dan juga time buffer. Multitasking terjadi ketika sumber daya bekerja pada lebih dari satu tugas pada satu waktu. Situasi ini sering terjadi pada proyek. Orang-orang ditugaskan untuk beberapa tugas dalam proyek yang sama atau tugas yang berbeda pada beberapa proyek. Multitasking dapat menunda penyelesaian tugas dan juga sering mengakibatkan setup time yang terbuang sehingga meningkatkan durasi total. Critical chain scheduling mengasumsikan bahwa sumber daya tidak melakukan banyak tugas atau setidaknya meminimalkan banyak tugas. Seseorang tidak boleh ditugaskan untuk dua tugas secara bersamaan pada proyek yang sama ketika penjadwalan critical chain berlaku. Demikian juga, teori critical chain menyarankan agar proyek diprioritaskan, sehingga orang yang mengerjakan lebih dari satu proyek mengetahui tugas mana yang diprioritaskan. Mencegah multitasking dapat menghindari konflik sumber daya dan menghilangkan setup time yang disebabkan oleh perpindahan di antara banyak tugas dari waktu ke waktu. Konsep penting untuk meningkatkan tanggal penyelesaian dengan penjadwalan critical chain adalah mengubah cara orang membuat perkiraan tugas. Banyak orang menambahkan keamanan atau buffer, yaitu waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas, ke dalam perkiraan untuk memperhitungkan berbagai faktor seperti efek negatif dari multitasking, gangguan, interupsi, ketakutan bahwa perkiraan waktu akan berkurang, dan juga Murphy's Law. Murphy's Law menyatakan bahwa jika ada sesuatu yang salah, itu akan terjadi. Penjadwalan critical chain juga menghilangkan buffer dari tugas individu dan sebagai gantinya membuat project buffer dengan menambahkan waktu sebelum tanggal jatuh tempo proyek tersebut. Penjadwalan critical chain juga melindungi tugas pada critical chain agar tidak tertunda dengan menggunakan feeding buffer yang terdiri dari waktu yang ditambahkan sebelum tugas pada critical chain jika didahului oleh tugas lain yang tidak berada di critical path. Gambar berikut ini memberikan contoh diagram jaringan yang dibangun menggunakan penjadwalan critical chain. Perhatikan bahwa terdapat critical chain untuk sumber daya terbatas yang ditandai dengan X, dan jadwal mencakup penggunaan feeding buffer dan project buffer dalam diagram jaringan. Tugas atau aktivitas yang ditandai dengan X adalah bagian dari critical chain yang dapat diartikan sebagai critical path menggunakan teknik ini. Perkiraan tugas dalam penjadwalan critical chain harus lebih pendek dari perkiraan tradisional karena mereka tidak menyertakan buffer mereka sendiri. Feeding buffer dan project buffer melindungi tanggal yang benar-benar harus dipenuhi, yaitu tanggal penyelesaian proyek. Selanjutnya kita akan membahas tools keempat, yaitu PERT. Ketika ada tingkat ketidakpastian yang tinggi tentang perkiraan durasi aktivitas individu, analisis jaringan menggunakan program evaluation and review teknik atau PERT dapat digunakan untuk memperkirakan durasi proyek. PERT menerapkan critical path method untuk memperkirakan durasi rata-rata berbobot. PERT menggunakan perkiraan waktu probabilistik, yaitu perkiraan durasi berdasarkan penggunaan perkiraan durasi aktivitas yang optimis, kemungkinan besar, dan juga pesimistis. Untuk menggunakan PERT, kita menghitung rata-rata berbobot untuk perkiraan durasi setiap aktivitas proyek menggunakan persamaan berikut ini. Jadi, PERT weighted average dihitung dari waktu optimis, kemudian ditambah 4 kali most likely time atau waktu kemungkinan besar, ditambah dengan waktu pesimis, kemudian dibagi dengan 6. Dengan menggunakan rata-rata berbobot atau
PERT weighted average ini untuk setiap perkiraan durasi aktivitas, perkiraan durasi proyek total memperhitungkan resiko atau ketidakpastian dalam perkiraan aktivitas individu. Persamaan di atas mengasumsikan distribusi normal atau bell curve. Keuntungan utama dari PERT adalah teknik ini mencoba untuk mengatasi resiko yang terkait dengan perkiraan durasi. Karena banyak proyek melebihi perkiraan jadwal, PERT dapat membantu dalam mengembangkan jadwal yang lebih realistis. Sedangkan kerugiannya adalah melibatkan lebih banyak pekerjaan daripada critical path method, karena memerlukan beberapa perkiraan durasi. Dan ada metode probabilistik yang lebih baik untuk menilai resiko jadwal, seperti simulasi menggunakan Monte Carlo. Pada video ini, kita akan membahas materi modul ke-7 terkait penjadwalan proyek, dan video segmen kelima ini akan membahas proses terakhir dalam manajemen jadwal proyek, yaitu pengontrolan atau pengendalian jadwal proyek. Proses terakhir dalam manajemen jadwal proyek adalah pengontrolan jadwal. Kontrol jadwal adalah bagian dari proses kontrol perubahan terintegrasi dalam manajemen integrasi proyek. Tujuan pengontrolan jadwal adalah untuk mengetahui status jadwal, mempengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan jadwal, menentukan bahwa jadwal telah berubah, dan mengelola perubahan ketika terjadi. Masukan atau input utama yang mempengaruhi pengendalian atau pengontrolan jadwal diantara lain sebagai berikut ini. Yang pertama, rencana manajemen proyek, kemudian kedua, dokumen proyek seperti daftar lesson learned, kalender proyek, jadwal proyek, kalender sumber daya, dan juga data jadwal proyek. Kemudian data kinerja kerja atau performa kerja, serta aset proses organisasi. Terdapat beberapa alat atau tools dan teknik yang dapat digunakan untuk membantu dalam pengontrolan jadwal, di antara lain, alat atau tool analisis data, termasuk analisis nilai yang diperoleh atau earned value analysis, iterasi burn-down chart, review kinerja, analisis trend, analisis variance, analisis skenario bagaimana jika atau what if skenario. Selain itu, kita juga bisa menggunakan metode critical path, kemudian optimalisasi sumber daya seperti penyamarataan sumber daya, kemudian percepatan dan kelambatan atau disebut juga sebagai leads and lags, serta pemampatan jadwal seperti dengan crashing atau fast tracking. Sedangkan keluaran atau output utama dari pengontrolan jadwal meliputi informasi kinerja kerja, perkiraan jadwal, permintaan perubahan, pembaruan rencana manajemen proyek, dan pembaruan dokumen proyek. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa hal penting dalam pengontrolan jadwal proyek. Terdapat banyak masalah yang terlibat dalam mengendalikan perubahan jadwal proyek. Pertama-tama, penting bagi kita untuk memastikan bahwa jadwal proyek realistis. Banyak proyek, terutama di bidang TI, memiliki ekspektasi jadwal yang sangat tidak realistis, sehingga kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa jadwal proyek realistis. Kemudian, penting juga untuk menggunakan disiplin dan kepemimpinan untuk menekankan pentingnya mengikuti dan memenuhi jadwal proyek. Meskipun berbagai tools dan teknik membantu dalam mengembangkan dan mengelola jadwal proyek, manajer proyek harus menangani beberapa masalah yang berhubungan dengan personal untuk menjaga proyek tetap pada jalurnya. Kebanyakan proyek gagal karena masalah personal atau masalah orang, bukan karena kegagalan menggambarkan PERT chart yang baik. Manajer proyek dapat melakukan sejumlah pemeriksaan realitas yang akan membantu mereka mengelola perubahan jadwal proyek. Beberapa soft skill dapat membantu manajer proyek untuk mengontrol perubahan jadwal. Penting bagi proyek untuk memiliki tujuan jadwal yang realistis, dan manajer proyek harus disiplin untuk membantu memenuhi tujuan tersebut. Salah satu pemeriksaan realitas pertama manajer proyek adalah meninjau rancangan jadwal yang biasanya disertakan dalam project card. Meskipun rancangan jadwal ini mungkin hanya mencakup tanggal mulai dan berakhirnya proyek, project card menetapkan beberapa ekspektasi, jadwal, awal, dan juga akhir dari proyek. Selanjutnya, manajer proyek dan tim proyek harus menyiapkan jadwal yang lebih rinci dan mendapatkan persetujuan pemangku kepentingan. Untuk menetapkan jadwal, sangat penting untuk mendapatkan keterlibatan dan komitmen dari semua anggota tim proyek, manajemen puncak atau top manajemen, pelanggan, dan pemangku kepentingan utama lainnya. Baiklah, sekian pembahasan pada video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.